Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil hamid wa huwa alu thana'i wa tamjid. Thumma usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin afdalil abid wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil amajid wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yatahaqqaqu fihi al-wa'd wal wa'id. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimuna haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Faqala rabbukum azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, awil musyahidin wal musyahidah. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM dan yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini mudah-mudahan menjadi pemberi cahaya bagi jalan kita di akhirat nanti. Semoga cahaya kita sempurna ketika kita berjalan di tengah gelapnya malam menuju rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan rasa syukur senantiasa memenuhi hati kita, jiwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Dan dengan demikian mudah-mudahan melahirkan nikmat-nikmat baru yang membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa berada di majlis-majlis ilmu. Karena majlis ilmu itu adalah benteng yang kokoh bagi kita dari berbagai fitnah, baik fitnah syubhat yang membuat kita maksiat atau fitnah baik fitnah syahwat yang membuat kita berbuat maksiat ataupun fitnah syubhat yang menyebabkan kita tersesat. Masyaallah kiram. Oleh itu pada subuh ini kita kembali berada di sini untuk sama-sama menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan mengantarkan kita ke surga Jannatun Na'im. Amin. Masyaallah kiram. Doa kita pula tak boleh lupa untuk orang-orang tua kita, ayah dan mak kita, saudara mara kita, para guru yang telah mengajar dan mendidik kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang sudah meninggal. Semoga yang hidup diberikan taufik hidayah serta ma'unah untuk mendapatkan hidup yang barakah sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah meninggal Allah terima amal dan Allah ampuni segala dosanya dan dilapangkan kuburannya serta ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Dan semoga doa kita untuknya didengar dan diterima oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah yang pada pagi ini kita sama-sama menyemes ilmu kepadanya. Beliau adalah yang kaya ilmu dan kita miskin ilmu. Ma'asyiral kiram. Sampai pada alinea ke-298. Masih bab tentang Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa atau menerangkan bahwasanya Allah
menjelaskan kepada ininya, kepada makhluknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Dan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam disaksikan oleh Allah bahwa beliau telah mengikuti apa yang diturunkan kepadanya. Allah wajibkan dan Allah saksikan. Allah wajibkan Nabi ikut dan Allah saksikan pun Nabi sudah ikut. Dan bahwasanya Nabi menjadi pemberi hidayah bagi orang yang mau mengikutinya. Dan bahwasanya Nabi itu sendiri di atas hidayah dan pemberi hidayah bagi siapa yang mau mengikutinya. Mau mengikutinya, bukan mau mengetahuinya. Kata ada orang mengetahui ada tapi tidak mau mengikuti. Sampai pada pembahasan wasunanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillahi wajh. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW bersama kitabullah itu ada dua wajah, dua bentuk. Ahaduhuma, salah satunya adalah nassu kitabin, yaitu secara teks, secara nas ada dalam Al-Quranul Karim. Fattaba'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama anzalallah. Pada waktu itu Nabi tinggal mengikut sebagaimana yang Allah turunkan. Wal akharu jumlah. Bentuk yang kedua, wajah yang kedua adalah jumlah, tidak detail. Hanya diberikan garis-garis besarnya. Nah, apa tugas Nabi? Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi 'anillah. Di sini Nabi ditugaskan menjelaskan, menerangkan dari Allah makna ma arada bil jumlah pula. Apa yang Allah inginkan dengan secara garis besar pula. Wa awdaha kaifa faradaha. Dan diterangkannya bagaimana fardu ini dilaksanakan. Amman atau khassan. Baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Maka di sini walaupun ada makna-makna umum dalam Al-Quranul Karim, lalu kita jadi penjelasannya. Apakah ini bermakna khusus atau bukan? Kalau ternyata dalam as-sunnah ada makna khusus, berarti makna umum tidak dilakukan lagi. Berarti mengikut makna itu. Dan di sini terjadi banyak perselisihan di antara ulama, karena sebagian menemukan takhsisnya dalam as-sunnah, dan sebagian lain tetap memakai umum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Akhirnya bertemulah kedua pendapat. Nah, sebenarnya di saat seperti ini sangat mudah sekali kalau mau kembali seperti yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, dan bahkan sebelumnya seperti yang dikatakan Allah tabaraka taala, bila kalian bertembung dalam suatu masalah, berkelahi, berselisih, kembali pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih spesifik lagi, alaikum bisunnati. Ikutlah sunnahku. Wajib itu. Kalau tidak, berkelanjutan terus. Kalau tidak, berkelanjutan terus. Nah, misalnya, kalau buat misal lama lagi nanti sih. Tentu anda paham dengan tanpa misal kan? Perlu misal juga. Ini kan ngulang ini. Ngulang ini. Kemana sudah lama juga kita. Tambah lagi. Subhanallah. Misal, ya, misalnya tentang zikir misalnya. Fazkurullaha zikran katsiran. Berzikirlah kamu itu kan banyak itu, ada waw jamaknya. Kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sah? Baik, ini kan sepertinya umum, silahkan berzikir dengan cara apapun. Sah? Nah, lalu Nabi alaihi salatu wassalam di dalam zikir-zikirnya selepas salat fardu. Selesai salat fardu. Kalau melihat teksnya, ya berlaku umum, zikir apapun boleh antum baca selesai salat. Fa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kalian selesai salat, zikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, bahkan berbaring sekalipun. Boleh kan? Baik. Tetapi
apakah zikir di sini mutlak saja apa yang kita nak baca? Atau bagaimana kita nak baca? Seperti apa pelaksanaannya? Ya, seolah-olah kan mutlak saja. Lalu kita cari penjelasannya dalam Al-Quranul Karim, kemudian dalam hadis Nabi SAW. Maka kita temukan bahwa Nabi selesai salat fardu berzikir tertentu. Berzikir tertentu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibaca adalah Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Nah, kalau ini dikhususkannya, tidak dirubah-rubahnya, Nabi berapa lama dia salat fardu, Pak? Masih lupa? Pasti masih lupa. Iya kan? Pasti masih lupa. Berapa kali? Kan? Iya kan pasti lupa kan? Ya, wajib salat kan tahun ke? Lupa juga. Hah? Tahun ke-10 Hijriah. Pasti lupa. Kenabian. Berarti 13 tahun Nabi salat fardu. Baik. Mungkin di Mekah tidak kondusif dah. Kan tidak kondusif salat berjamaahnya, maka di Madinah sajalah. Kan di Madinah berarti 10 tahun. Kali 360 hari. Kali 5. Pak cepat. 360 kali 3.600 dikali 5. 3.600 kali 5 juga bayar. Hah? 3.600 dikali 3.600 kali 5. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18.000 kali ya. Nabi salat fardu berjamaah. Lalu tak kita temukan beliau mengucapkan zikir-zikir kecuali yang itu. Ya, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Di mana kita tahu? Menghimpun seluruh riwayat tentang zikir Nabi selesai salat. Nak salat subuh, nak salat apa dan sebagainya. Tak ditemukan kecuali mengucapkan itu. Maka kita paham bahwa yang disyariatkan adalah membaca yang itu. Sekalipun tidak dilarang dalam momen lain yang tidak khusus untuk berzikir seperti mutlak tadi. Misalnya doa, siapa yang membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada surat Imam At-Tirmizi dan lainnya. Kan lebih lengkap kan? Tapi tidak ditemukan Nabi SAW membacanya selesai solat fardu sekalipun. Maka kita dapat katakan bahwa membaca ini bukan selesai salat. Jelas? Bukan khusus selesai salat. Dan andainya dibaca selesai zikir yang disyariat atau yang disunnahkan Nabi SAW, kita baca, tidak masalah. Misalnya dong selesai Astagfirullah, Astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini kan ada lagi nanti Allahumma antas salam ini ada lagi nanti itu. Wa adkhilal jannati bis salam dan seterusnya. Ini ada lagi nanti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka kita dapatkan bahwasanya zikir atau istighfarnya Nabi selesai salat adalah Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah 3 kali. Masa sebanyak berapa kali solat tadi, Pak? Hah? Lupa lagi. 18.000 ya? Serius ini? Kurang kayaknya? Lebih kurang lah. Okay. Anggap saja 100 kali aja Nabi solat berjamaah. Misalnya bersama sahabat. Lalu tidak ada dibacanya selain itu. Dapat kita pastikan bahwa selesai solat istighfarnya seperti ini. Jelas? Jelas tak? Maka ini namanya Nabi menjelaskan, menerangkan apa yang mujmal dalam kitabullah, yaitu zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya tak? Apabila kalian selesai salat, maka berzikir kalau ada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring sekalipun. Boleh kan? Baik. Nah, sekarang berarti ini zikir Nabi SAW selesai salat. Adapun selainnya, makanya ada selainnya boleh dibaca tapi pada momen yang tidak khusus.
Makanya yang dimutlakkan dalam Al-Quran Sunnah kita mutlakkan. Yang dikhususkan ya kita khususkan. Yang dibalik. Yang dibuat umum dimutususkan, lalu yang khusus diumumkan. Ini yang tak. Disinilah pentingnya belajar ke Nabi SAW secara teoritis dan secara aplikatif. Jadi aplikasinya ada langsung. Makanya supaya masuk dalam sistem penerimaan pahala nanti. Iya tak? Ya, sebab kalau mengada-ngada kan ditolak atau diterima? Ditolak. Jelas ya? Walaupun bahan misalnya kue, kue dengan biskut kan sama, bahan tepung juga kan. Tapi kan cara pengolahannya kalau disamakan sama hasilnya? Enggak. Bapak nak buat biskuit, tiba-tiba diaduk seperti ngaduk kue. Hasilnya? Ya kue, enggak jadi biskut. Paham tuh? Nah, jadi harus pengolahannya pun sama. Maka Imam At-Tirmizi ketika meriwayatkan hadis ini, beliau meriwayatkan bab tentang doa selesai sholat. Kemudian ada doa atau fadilat istighfar. Nah, ketika selesai sholat, dia meriwayatkan hadis astagfirullah, astagfirullah. Tapi ketika tentang fadilat istighfar secara umum, dia bawakan hadis tadi. Man qala astaghfirullahaladzim la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih muhiyat zunubuhu, dihapuskan dosa-dosanya walau kana mithla zabadil bahr, sekalipun sebanyak buih di lautan. Tapi ingat, buih ya berarti dosa kecil. Nah, kan buih tuh bukan sebanyak air di lautan. Nah, kalau masuk air di lautan masuk dosa besar. Jelas? Nah, jadi kalau istighfar menghapuskan dosa-dosa kecil, kalau diiringi dengan taubat baru hilang sekalipun sebanyak air di lautan. Buih kan dikit. Tapi kalau buih di lautan ya masih hilang dikit. Buih gelas yang sedikit. Kalau buih lautan, na'udzubillah. Berarti menggambarkan dosa kecil itu banyak. Ya, tapi seperti buih saja. Tapi buih kalau dikumpulkan bisa tenggelam kita. Ya. Coba kumpulkan buih Samudra India sajalah dulu. Biasa tenggelam se-Indonesianya. Sah? Nah, jelas tuh. Tambah contoh lagi. Nah, sekarang orang kadang-kadang masalah zikir berjamaah misalnya. Pada asalnya dalam sunnah nggak ada. Dalam sunnah nggak ada. Lalu diwajibkan oleh kita hari ini. Padahal Imam Syafi'i tidak mewajibkan. Kan dia bilang yustahabbu. Apa makna yustahabbu dalam istilah Imam Syafi'i? Hah? Nggak tahu. Ngaku aja lah bilang nggak tahu. Ya aku tahu kita tahu. Yustahabbu dalam makna, kalau Imam Syafi'i menggunakan istilah yustahabbu, artinya adalah dianjurkan tapi tidak ada sunnah asalnya. Hanya istimbat beliau, yusannu. Tapi kalau dia bilang yusannu, berarti ada hadis dari Nabi SAW. Tapi kalau yustahabbu anjuran. Ingat itu istilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang disamakan. Kalau yusannu itu ada dalil syar'inya. Kalau yustahabbu istimbat beliau untuk dianjurkan. Asalnya amal itu syirkapi dengan cara yang ini dianjurkan oleh beliau. Maka dianjurkan lil imam. Imam ayajhara bizikri. Menjaharkan zikir dubur salah. Selesai salat. Apa tujuannya? Liyata'allaman nas. Supaya dengan jaharnya imam itu didengar oleh jamaah sehingga mereka belajar. Apa yang baca imam itu panjang sekali merenungnya kan. Jadi kira semedi pula nanti sama makmum kan. Nah, akhirnya didengarkan. Apa yang baca? Oh, rupanya dia baca astagfirullah 3 kali. Habis itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir 3 kali. Di maghrib dan subuh 10 kali. Nah, ala khilaf riwayatnya, tapi yang jelas ini yang dibacanya. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan selesai diam. Nah, supaya orang bisa, oh ternyata dihitungnya pertama banyak berapa. Minimal dia kalau tidak sanggup ngitung, dia tanya, Mam, kadang-kadang saya hitung 35, kadang-kadang 45. Imam yang salah itu saya salah dengar, salah hitung. Bisa aja kan? Imam mungkin aja salah.
Bisa saja dia keliru dalam menghitung. Apalagi kalau hitungnya pakai buah tasbih, kadang terlampau dia. Bisa mengantuk-ngantuk habis subuh itu kan. Nah, bisa saja. Maka dia tanya, berapa? Baru dijelaskan 33. Tapi saya hitung kemarin 35, kadang 33, kadang 45. Mungkin Pak saya hitung itu salah. Saya hitung saya. Misalnya. Masyaallah kiram di rumah. Akhirnya bertanya dan belajar. Wa idza ta'allamu, apabila mereka selesai ditinggalkan. Ini mazhab aslinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Untuk mengajar disilahkan. Tapi menjadikan sunnah yang diwajibkan ini salah kaprah, keliru. Akhirnya ketika diwajibkan sehingga jemaah mengatakan kalau tidak zikir bersama berarti tidak afdol salatnya atau minimal tidak semazhab dengan kita, atau lebih dahsyat lagi tidak se-Islam dengan kita. Ini Islamnya Islam lain. Nah, dulu teman-teman cerita dulu, sekarang mungkin masih banyak. Kalau orang Madura itu mengatakan orang Muhammadiyah itu orang agama lain dulu. Sekarang tambah juga. Masih ada, subhanallah. Saya tidak tahu, saya tidak pernah ke Madura. Apa pernah ke Madura? Bukannya Madura, mungkin di sini juga banyak, di Sumatera ada juga. Asal tidak kareh zikirnya, itu tidak orang kita tuh. Orang mana tuh? Mazhab lain. Baik, ini diantaranya. Jadi menjaharkan atau tidak? Atau bersama atau tidak? Sebenarnya Imam Syafi'i keluar dari hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari bahwa mengatakan kanal jahru bizikri munzu ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menjaharkan zikir itu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ini sebenarnya beristimbat ke hadis. Beristibat ke hadis. Walaupun ghalibnya zikir Nabi adalah sir. Ghalibnya adalah sir. Tapi kadang boleh dijaharkan menurut sebagian pendapat ulama. Dan wallahu alam, karena dalam teks hadisnya kunna na'lamu insirafan Nabi SAW minas salati bit takbir. Kami mengetahui selesainya salat Nabi dengan takbir. Nah, ini kan khilaful adah. Tidak sesuai dengan yang biasa. Padahal biasanya Nabi selesai salat istighfar kan, tidak takbir. Makanya Imam Al-Biqai, murid Imam Ibnu Hajar rahimahullah, dalam kitabnya Inaratul Fikri bima huwa sahha min tariqati dzikir, menyebutkan bahwa beliau mengatakan saya tidak mengetahui para pensyarah hadis memasukkan ini dalam zikir selesai salat dalam salat biasa. Maka wajib dimaknai dengan makna salat yang luar biasa seperti dalam keadaan perang, sehingga dimulai selesai salat dengan takbir dan diangkat suaranya. Ini pendapat beliau. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, ini diantara contoh umum lalu dikhususkan atau mujmal garis besar lalu dijabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, demikian pula sebagian kan mengatakan fazkurullaha dengan lafaz jamak. Dengan lafaz jamak. Berarti zikir jama'i. Jadi itu dalilnya. Fazkurullah kan waw jamak. Uzkur zikirlah sendiri. Uzkuru zikir bersama kan itu bahasanya, bahasa nahunya. Kalau begitu nanti, ikhwani fillah, ini kan boleh-boleh saja secara istimbat, walaupun tak benar secara lugah pun salah. Sebab kalau ini dipakai oleh anak-anak kita sedang ujian, ketika dosennya bilang, gurunya bilang, ayyuhal abna, ayyuhal aulad, na'am, imtahinu jayidan. Ujianlah kamu secara baik. Nah, lalu mereka memahami waw jamak, berarti boleh ujian jama'i. Ujian jama'i. Akhirnya mereka nyontek gotong royong ujiannya. Apa sebab? Kata Ustadz kan kemarin waw itu waw jamaah, maka di situ fazkurullah, zikirlah beramai-ramai, berarti zikir jama'i. Kami juga ujian jama'i. Kira-kira dosennya terima enggak? Terima enggak? Hah? Oh betul kalian ya rupanya ujian jamaah? Nah tidak. Nah, makanya ini tidak bisa ditafsirkan seperti ini. Karena secara lughah sendiri bukan maknanya bersama-sama, tapi maknanya sekarang ada pengumuman dari pemerintah misalnya.
Ayyuhan nas, wahai kaum muslimin, salatlah kalian di rumah masing-masing Idul Adha misalnya. Sudah keluar apa belum? Semoga tidak keluar ini. Semoga tidak keluar ya. Kaum muslimin, misalnya. Lalu nanti kita seperti memahami tadi. Fazkurullah. Maka beramai-ramai kita salat Idul Adha. Kata pemerintah kota, kita tidak boleh salat Idul Adha di masjid. Tapi di rumah boleh. Oleh sebab itu Pak RW bilang di rumah saya aja lah lapangannya besar. Bisa? Tapi wawunya wawu jamak tadi. Hah? Betul tidak pemahamannya itu? Salah. Berarti pemahaman fazkurullah dengan wawu jamak untuk zikir jama'i, pemahaman keliru secara bahasa saja sudah keliru, ditambah lagi dengan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak? Ulang lagi. Kalau sempat Pak Wali Kota pakai bahasa Arab dia bilang ayyuhan nas, wahai kaum muslimin, la tusallu Idul Adha. Jangan salat Idul Adha fil masajid wala fi al-afniyah. Atau jangan di fil musallayat. Lakin sallu fi buyutikum. Tapi salatlah kalian di rumah kalian. Masing-masing bahasa kita tuh, Pak. Di rumah-rumah kalian. Akhirnya masing-masing RW bilang kan di rumah ini. Dan katanya tadi berjamaah ramai. Maka kita salat Idul Adha di rumah Pak. Di rumah Pak RW yang memuat 500 orang. Karena rumahnya setengah hektar. Muat 500? Muat, alhamdulillah. Rumah Pak RW 500, 5.000 meter pekarangannya. Rumahnya 2.500 meter. Cukup enggak untuk sholat Idul Adha? Cukup. Masa enggak cukup masjid aja berapa? Masjid ini berapa? 20 kali 20 ya? Iya. 400 sudah cukup. Masa 2.500 tak cukup? Nah, kalau sempat ini pemahaman kita terhadap bahasa Arab, kacau nanti. Tidak ada aturan ini bisa berjalan nanti. Semuanya ramai. Apalagi nanti kalau bukan ma'syaras syabab tazawwaju. Menikahlah kalian. Berarti nikah harus ramai. Ramai-ramai juga. Jadi maksud wow di sini bukan untuk beramai-ramai, tapi karena yang dilawan bicara ramai, maka pakai kalimat ramai. Macam bahasa Inggris juga kan? Tapi bahasa Inggris tidak seluruhnya. Kalau saya kan kalau kami, kita, we. Iya. Kalau kamu sendiri, you juga. Ramai, you juga. Ini bedanya, hebatnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab Inggris tidak hebat, Ustaz. Bahkan bahasa kita lebih hebat dari bahasa Inggris. Ya tak? Kata tuan haji yang ngangkat-ngangkat gitu. Ya, bahasa kita lebih hebat daripada bahasa Inggris. Mau coba? Hah? Ya kalau mau coba, ayo gitu. Padi. Bahasa Inggris apa? Rice. Bahasa kita padi kan? Gabah. Rice juga. Habis itu dijemur. Rice juga. Kalau kita jamuan. Jamuan padi gitu kan? Baik. Setelah itu digiling. Beras. Bahasa Inggris? Rice juga. Masih rice juga. Habis itu dimasak jadi lontong. Apa bahasa Inggrisnya? Soft rice. Nasi lunak. Baik. Kalau habis itu ada apa dimasak jadi nasi. Kita nasi kan? Bagi mereka rice juga. Miskin bahasa Inggris. Habis itu yang tadi di mesin, yang patah-patah, namanya rata. Atah ya. Kalau yang tidak keluar kulitnya, namanya enggak. Kalau yang tadi melukut bang, patah-patah. Kalau ini baru rata. Taib. Nasi yang keluar dari piring kita ketika makan, bahasa Inggris. Rice juga, masih rice juga. Bahasa kita? 5, Masya Allah. Nasi basi. Jadi bahasa kita lebih kaya sebenarnya. Tonton aja yang bangga dengan bahasa Inggris. Oleh sebab itu sekarang harus rubah lagi. Satu bahasa. Ini tidak hafal Sumpah Pemuda nampaknya. Bahasa Indonesia lebih hebat. Dari sekarang orang Indonesia harus lebih hebat dari orang Inggris. Mau? Maka
Sekarang ngajarlah di sekolah-sekolah pakai bahasa Indonesia. Ngajarlah perguruan tinggi pakai bahasa Indonesia. Ketemu orang Inggris baru pakai bahasa Inggris. Sekali-kali diuji dia. Mas muhada ya. Apakah menambahkan ini? Bilangnya rice. Bagi kami tidak rice, kami padi. Kami lebih hebat. Jelas? Itu ada kisahnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jelas tadi? Alun Julai tambah contohnya. Nak jadi beranjak kaji kita sih. Nah, kaifa faradaha aman atau khasat. Bagaimana Allah fardukan? Apakah bersifat umum atau bersifat khusus? Wa kaifa arada ayyatiya bil ibad. Dan seperti apa harus dibuat oleh hamba-hamba. Makanya ikhwani fillah, kita sering mendengar ungkapan ulama, na'budullaha kama yurid, la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkan. Kalau yang kehendaki, bukan seperti yang kita inginkan. Sebab kalau menurut keinginan kita, tidak ada gunanya Nabi itu. Jelas? Saya ulang lagi. Kalau seandainya beribadah kepada Allah cukup dengan kita sendiri yang kita inginkan, perlu diutus Nabi? Perlu diutus Nabi? Tidak. Allah turunkan Al-Quran ini, taruh di misalnya di puncak Ka'bah, akhirnya pahamilah masing-masing menurut keyakinan masing-masing. Kira-kira gimana umat Islam itu? Saya ulang lagi. Seandainya turun Al-Quranul Karim, dari mana turunnya? Tidak tahu. Al-Quran turun dari mana? Atau bilang dari atas. Pertama dudukkan dulu. Al-Quran turun dari siapa? Dari Allah. Bahasanya turun atau naik? Turun. Kau turun dari mana? Di atas. Bukan dari mana? Atau turun dari yang tidak jelas? Yang tidak bertempat? Nah. Jadi Allah turunkan Al-Quran dari atas. Dan turunnya berkali-kali. Melalui malaikat Jibril. Kalau Jibril nak sampaikan ke Nabi, dia melakukan apa? Turun. Bukan korupsi, Pak. Bapak macam-macam. Tidak jadi amanah je dia. Ulang lagi, Bapak. Ini macam-macam. Ini sedang mikirkan berita malam tadi, nampaknya. Saya ulang lagi. Jibril setiap nak nyampaikan Al-Quran, wahyu kepada Nabi, dia kemana? Turun. Selesai menyampaikan Al-Quran, melapor kepada Allah, dia kemana? Naik. Terus kok payah betul mengatakan Allah di atas. Gimana ini? Hakikat syar'i. Jelas, nyata, fakta, data. Bahwasanya setiap Jibril turun, setiap Jibril menyampaikan wahyu pasti bahasanya turun. Dan setiap Jibril melaporkan tugasnya naik. Dia laporkan ke siapa? Ke Allah. Berarti Allah di atas. Setiap hari turun malaikat bertugas. Tugas malaikat yang berpiket. Ada tugas malam, ada tugas siang. Ramai apa sedikit? Ramai. Di waktu subuh dan waktu maghrib, mereka ganti shift. Ada yang naik, ada yang turun. Yang naik ngapain? Melapor ke Allah. Dan Allah Maha tahu. Apakah dengan ada malaikat yang melapor, Allah butuh malaikat? Terus kenapa dia ciptakan malaikat? Ya sebagaimana lazimnya, kalau Allah di aras berarti butuh aras. Butuh aras? Tidak, sama. Allah ciptakan malaikat, meniupkan ruh. Allah tidak bisa? Bisa. Lalu apakah dia butuh malaikat? Tidak butuh, alhamdulillah. Berarti kalimat, kalau Allah menugaskan ini, kalau Allah melakukan ini, berarti dia butuh, ini kalimat batil. Maka natijanya batil. Jelas? Nampaknya belum jelas juga. Anda jelas? Alhamdulillah. Jadi kalau dikatakan, Allah istiwa di arsy. Tidak boleh. Nanti Allah butuh sama arsy. Taib. Allah utus Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh. Sebab nanti Allah butuh Jibril. Padahal dia kun, fayakun selesai.
Gimana tuh? Jelas? Nanti untuk hari kiamat, siapa yang bertugas tiup? Israfil. Berarti Allah butuh Israfil. Tidak boleh ada malaikat Israfil. Nanti butuh Israfil. Kacau jadinya kaum muslim. Makanya iman pada Al-Quran hadis itu penting. Sebelum baca Al-Quran dan hadis. Jangan masuk yang lain dulu. Sebab nanti orang tak yakin Allah turun ke langit pertama dengan alasan waktu tidak sama. Nanti tidak yakin juga kiamat terjadi hari apa? Hari Jumat. Pasalnya Jumat Tokyo dengan New York Washington sama. Jangan-jangan nanti pas kiamat di Washington, di Tokyo, sebagiannya bisa menyelamatkan diri ke Washington. Ya saya minimal dapat tobat lah. Karena kalau sudah terbit matahari di barat, boleh lagi tobat? Enggak kan? Kalau dengan letterlet seperti ini, berarti di Tokyo sudah terbit apa belum? Sudah. Di Washington? Belum. Makanya ingat-ingat aja. Kan tanda-tandanya sudah kena keluar Dajjal nanti lari ke Washington. Dikejarnya antum sampai situ. Kalau nak lari, kalau bisa larinya ke Madinah. Jelas ya? Madinah itu selamat. Dajjal itu tidak masuk dia. Apalagi yang ikut-ikut. Apalagi yang ngikut-ngikut Dajjal. Dajjal tak lulus masuk. Padahal dia bisa menguasai dalam 40 hari bisa berkunjung ke seluruh tempat. Masuk mungkin Zaid bin Sabit masuk dia. Allah musta'an. Tapi Madinah tak masuk Dajjal. Jelas ya? Kan ya? Berarti kalau gitu tak yakin antum nanti kiamat hari Jumat. Kalau antum tak yakin Allah turun ke sepertiga malam pertama terakhir akhir. Antum dah mulai ngawur nampaknya. Sepertiga malam terakhir. Makanya kaum muslimin dan muslim, wahyu jangan diukur dengan akal antum yang sempit. Nanti banyak wahyu yang tertolak gara-gara sempitnya akal. Kalau nak tahu lapangnya wahyu, tak cari ke orang yang hafal akalnya. Semua wahyu itu bisa masuk. Berarti masih original akal. Betul original. Tidak digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Jelas tuh? Kira jelas ya? Berarti apakah Allah butuh malaikat? Tidak. Kalau Allah istiwa di arsy, berarti Allah tak butuh aras. Apakah Allah mesti berjihad, berarah? Juga tidak mesti. Itu antum. Kalau Allah tidak mesti. Makanya waktu Tokyo, waktu Washington di sisi Allah bisa sama. Di sisi kita bisa beda. Maka membedakan itu di kita. Di Allah bisa sama. Makanya yang coba-coba nanti. Sudah terbit hari kiamat di Tokyo. Kan Tokyo berapa jaraknya dengan Washington? Mana 8 jam. Antum tidak pernah ke Washington nampaknya. Antum mau nelpon tidak kawan di sana? Tanyakan sekarang. Ini banyak kaum muslimin dan muslimat orang yang terlalu mengikuti akal seperti kehilangan akal. Ya, ada lagi yang mencoba menolak Allah di atas. Karena bumi ini bundar. Taib, orang yang sedang Australia di bawah kita. Lalu langitnya di mana? Di bawah ya. Antum mau nelpon teman saya di Australia sekarang. Silakan tanya. Ada pulsanya banyak. Bukan pakai WA, pakai telepon biasa. Tanya dia, di mana langit Anda sekarang? Pandai bahasa Inggris enggak? Oh, enggak pandai. Bahasa Minang aja lah. Kamu muslimin pasti jawabannya langit di atas. Walaupun bumi ini bundar. Tambah pusing antum nanti jadi. Tambah pusing. Tapi kan antum di bawah. Iya, langit di atas. Kalau enggak percaya datang sini gitu. Iya Pak ini. Ambil atlas tuh Pak. Bawa sini. Iya, nanti Brazil di mana letaknya? Brazil di mana letaknya? Amerika Latin. Di bawah kan? Berarti dia kalau langitnya di mana sekarang? Tetap di atas. Kok bisa ya? Babi bundar. Hah? Kalau nggak percaya coba telepon Neymar. Iya pasti langitnya di atas. Jadi antum pusing sendiri nanti menolak Allah di atas gara-gara bumi pun bundar. Makanya biar tidak pusing-pusing, terimalah apa kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena labor antum tak muat untuk meneliti sampel ini. Ya, analogi antum tak kuat untuk menampung sampel ini.
Pasti rusak labor antum gara-gara itu. Makanya banyak yang gila gara-gara kaji. Ada gila dibilang wali. Ada gila sesat kaji dibilang wali. Ini lucunya kaum muslimin. Oh, itu udah hebat tuh sampai martabat gerbang gaib itu. Gerbang gaib itu hanya Allah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Siapa yang klaim tahu sampai ke gerbang gaib berarti sudah menandingi Allah tabaraka taala. Jangan macam-macam lah bikin cerita lucu lah kaum muslimin. Kita yang jelas-jelas aja lah Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sudah jelaskan ini, itu. Selesaikan. Sudah sempurna. Jelas. Jangan bingung sendiri nanti. Oh, berarti hari kiamat tidak boleh Jumat kalau gitu. Tidak rata kiamat itu ya. Pasalnya Jumat sini dengan Jumat Washington 14 jam jaraknya. Antum tidak tahu tadi jaraknya 14 jam sih. Kalau tidak salah saya. Kalau salah perbaiki aja. Ya, saya tidak pernah juga ke Washington. 14 jam. 14 jam puas tidur nak. Jadi orang Tokyo udah kelabakan kena kiamat. Orang Washington masih tidur nyenyak. Sempat tidak naik pesawat jet ke sana? Minimal untuk taubat aja dulu. Karena matahari belum terbit. Ada yang mengatakan seperti itu? Ada. Berarti belum beriman. Dan belum beriman. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Jumat Tokyo dan Washington di ilmu Allah bisa disamakan. Tapi dalam ilmu antum wajib berbeda. Maka jangan kiaskan ilmu Allah ke ilmu antum. Jelas? Karena Allah yang bilang, Nabi yang bilang, Allah bilang melalui Rasulullah SAW bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat dan datangnya tiba-tiba. Kalau sempat, enggak tiba-tiba. Kalau sempat berjarak 14 jam, jadi tiba-tiba. Minimal sistem alarmnya bunyi itu ya. Oh, kiamat dah datang, tobat segera. Kalian masih 14 jam lagi nunggu terbit matahari. Ya tak? Kan terbit sekarang, di Tokyo sudah 2 jam yang lalu terbitnya kan? Kalau kita baru, dah terbit apa belum? Sudah terbit, selesai kita. Terus baru terbit sekarang. Berarti 2 jam, kalau dipasang alarm anti kiamat, ya kita masih sempat bertobat, main-main tuntut. Yang coba main-main dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas susah? Antum jangan ikut pusing dah. Ikut aja apa kata Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Allamul Ghuyub, Maha mengetahui. Dan Rasul ya'lamu 'anillahi ma la ta'lamun. Rasul tahu dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Dan terbukti semua yang dia katakan benar. Kalau tidak percaya, tunggu saja hari kiamat. Antum bikin geng nanti, geng Tokyo, geng Washington. Nanti hubungi. Kawan, di sini dah mulai matahari terbit dari barat. Kami tidak sempat taubat lagi. Kalian bisa? Bisa? Coba aja. Cuman masalahnya hari itu tak ada lagi orang yang mengucapkan Allah. Apa maknanya? Tidak ada lagi orang beriman hari kiamat tuh. Jadi kalau untuk tunggu kiamat, terancam tidak beriman. Mati dalam keadaan Ustaz. Mati dalam keadaan kafir. La taqumus sa'a illa ala syiraril khalq. Tidak datang kiamat kecuali yang tinggal orang-orang jahat. Tidak ada orang-orang saleh sudah diwafatkan. Karena sebelum itu akan datang angin dari arah Yaman, lembut, dan siapapun orang beriman yang meniup angin, yang terhirup angin itu, Allah matikan. Ya Pak Edi? Mau hidup sampai hari kiamat? Hah? Saya tidak mau. Ya kalau bisa jangan ketemu Dajjal, jangan. Ya jangan ketemu Dajjal. Kecuali antum ada di Madinah dengan iman yang penuh. Syekh, pas sedang umroh pula kan datang Dajjal. Yang keluar dari Madinah kan? Tapi otomatis yang munafikin pasti keluar. Karena dia induknya di itu. Munafikin kan Dajjal. Datang tiba-tiba datang induk Dajjal. Dimanapun dia, tidak dapat induknya masuk, dia yang keluar. Sampai kata Nabi SAW nanti hari itu, ketika Dajjal keluar, kaum bapak ini mengikat kaum ibu di tiang-tiang korma. Di batang-batang korma. Supaya jangan keluar. Ini dahsyatnya fitnah Dajjal itu. Memang ibu-ibu lebih cepat
tergoda. Makanya mereka selalu jadi objek godaan. Iya tak? Kan wanita selalu objek godaan. Biasanya antum digodain wanita atau antum yang godain wanita? Dia takut dia ngaku gitu. Maksud saya antum ini bukan antum sendiri. Artinya kaum lelaki pada umumnya lebih duluan nyuit atau yang perempuan yang nyuit. Sama sekarang ya. La ilaha illallah. Enggak Syekh. Antum masa antum udah berubah betul. Antum lahir ke 80-an ya. Iya di masa internet. Allah musta'an. Kalau masa kami dulu enggak. Ya. Yang perempuan rata-rata nunduk gitu. Paling ada laki-laki satu-satu nyeruduk. Iya. Itu pun masih banyak yang masih nunduk di masa itu. Tapi kalau sekarang perempuan lihat laki-laki nyeruduk nih, bukan nunduk. Allah musta'an. Memang udah berubah zaman ini, Syekh. Oleh itu makanya kaum wanita itu lebih mudah terpedaya oleh rayuan. Oleh sebab itu ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kembali ke sini. Bahwasanya Nabi sudah jelaskan bagaimana Allah memfardukan itu, umum atau khusus. Wa kaifa arada ya'ti bil ibad, dan bagaimana Allah menginginkan hamba melakukannya, mendatangkannya. Jadi maka Allah tak turunkan begitu saja. Allah turunkan kepada Nabi. Nabi menjelaskan. Dan Nabi itu bukan dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia sendiri. Sehingga apa yang dirasakan manusia dia rasakan. Capek, capek. Lapar, lapar. Ngantuk, ngantuk. Kalau sempat malaikat yang datang, antum banyak alasan. Nabi aja yang datang, antum banyak alasan. Iya tak? Itu kan Nabi, Ustaz. Kita bukan. Kan itu selalu alasannya. Itu Nabi, Ustaz. Kalau kita bukan Nabi. Oleh sebab itu jauh-jauh saja dari Nabi alaihissalatu. Ketika dituntut untuk mengikuti sunnah Nabi, alasannya itu. Itu kan Nabi, Ustaz. Nabi kan boleh istrinya 9, awak 1 aja dah bayarnya. Ya tak? Allah musta'an. Enggak. Dia dari bangsa manusia sendiri yang merasakan apa yang kita rasakan. Yang aturan khusus untuk Nabi kan tidak banyak. Kan tidak banyak lah. 1. Yang khusus Nabi ya? 1. Hah? Zakat tak boleh dia terima. Sedekah tak boleh. Yang boleh? Hadiah. Kalau kita? Semua boleh. Minta pun kadang boleh. Nah, yang kedua? Hah? Langsung ke istri. Sebaru terima zakat sudah pikir istri. Allah musta'an, memang rentan kita. Kalau udah punya duit pasti ingat. Carilah yang lain contohnya. Nerima wahyu hanya Nabi. Kalau kita paling nerima wangsit. Wahyu dari Allah, wangsit dari syaitan. Allah musta'an. Itu beda. Tapi pada umumnya, apa yang dilakukan oleh Nabi, kita juga mesti melakukannya. Mungkin kadarnya yang beda. Kadarnya yang berbeda. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, misalnya puasa sunat. Nabi tanpa sahur bisa puasa sunat. Kita dah sahur pun kewalahan juga. Itu bedanya. Nabi bisa wisal, puasa bersambung. Tak ada makanan, dia sambung puasa sampai besok. Sehari ini puasa, malam tak ada untuk berbuka, dia puasa terus. Kita tidak bisa. Bahkan dilarang. Kita walaupun bisa dilarang. Karena Nabi walaupun tidak makan, dikasih makan oleh Rabbnya. Jelas? Nah, Nabi mimpinya hak semuanya. Kalau kita... Makanya Nabi Ibrahim dapat mimpi menyembelih anaknya, dia laksanakan. Kalau tuan-tuan mimpi menyembelih anak, mohon. Ya mohon, jangan laksanakan. Ya. Karena mimpi Ibrahim alaihissalam dari Allah, mimpi kita dari aduullah, dari syaitan. Jelas ya? Jadi beza kita di sini. Nah, apa lagi? Tidak banyak. Terus ya, tidak banyak. Jadi apapun yang dilakukan Nabi, pada umumnya bisa kita lakukan. Jelas? Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wa kilahuma ittaba'a fihi kitab Allah. Pada kedua hal tersebut, baik yang bersifat nas dalam Al-Quran
lalu perkuat Nabi SAW, ini ikut Al-Quranul Karim. Atau yang lain secara global, secara garis besar, lalu Nabi SAW yang menjelaskan makna yang diinginkan Allah. Karena kita ingin beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Kalau kita beribadah seperti Allah dengan apa yang Dia inginkan, kita muttabi', ada ittiba. Kalau kita, artinya ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beribadah kepada Allah sesuai dengan keinginan kita, ittiba juga, tapi ittiba'ul hawa, mengikut keinginan. Padahal Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak mengucapkan berdasarkan hawa, tapi beliau mengucapkan dengan wahyu. Kalau kita ucapan dan perbuatannya dengan hawa. Oleh sebab itu, gimana nak dipaksa Allah menerima? Ya Allah, ini baik menurut saya. Menurut kamu baik, menurut saya tidak. Maka Nabi tegaskan, sesuatu yang kau tambahkan, sesuatu yang kau ada-adakan, pasti ditolak. Maka ambillah yang pasti diterima. Atau minimal ada kemungkinan diterima dari sesuatu yang pasti ditolak. Jangan berspekulasi. Ini kata Nabi, ini kata ulama. Mana yang lebih hebat, ulama dari Nabi? Hebat lagi ulama. Ulama ramai. Nabi sah? Gitu ya? Jelas? Hebat Nabi SAW. Bukan pula maknanya bahwasanya kita langsung ke Nabi tanpa ulama. Mana ada? Mana ada? Tuan-tuan tahu dari Nabi dari mana? Dari ulama. Tahu pahamnya seperti itu menurut Nabi dari mana? Dari ulama. Jadi adalah omong kosong juga. Oh, hebat-hebat orang Zaid bin Sabit tuh langsung ke Nabi aja ngambilnya. Ini kitab ini siapa yang tulis? Ulama. Dia belajar dari siapa? Dari ulama. Ulamanya lagi belajar dari siapa? Ulama. Sampai ke Nabi SAW. Tidak mungkin kita meninggalkan ulama. Antum buka hadis Sahih Bukhari. Ulama enggak? Ulama. Antum baca babnya. Babnya itu menunjukkan fikihnya. Itu maknanya. Yang kita sebutkan tadi, Imam At-Tirmizi menuliskan kitab istighfar setelah salat dan istighfar secara umum. Dia bezakan. Karena dia paham bahwa mananya istighfar selesai salat ini, istighfar secara umum ini. Dia paham tak? Paham tak? Ikutlah pahamnya ulama. Jadi tidak ada kita yang luput atau kita yang bisa langsung ke Nabi tanpa melalui ulama. Jadi kadang-kadang ini buat pula provokasi. Oh, mereka tu tidak pakai ulama, tu tidak menghormati ulama. Ya, janganlah jualan yang murah-murah kayak gitu. Orang paham semualah. Yang namanya, misalnya Ustadz Adnan, SD gurunya si Anu, si Ana, bulan. Ada ya? Berapa guru antum di SD? Lupa. Saya masih ingat. Ya, kami catat tuh guru-guru kami. Alhamdulillah. Lalu belajar ke Darun Nahdhah. Darun dulu ya? Enggak ya? Rugi tuh. Itulah. Enggaklah belajar ke Darun Nahdhah. Siapa guru-gurunya? Si Anu. Ulama enggak? Ulama pernah? Itu enggak ngaku ulama tuh. Ulama Riau ini anak murid mereka semua. Masa dia enggak ulama? Astagfirullahaladzim. Hah? Ya, rektor UIN Suska misalnya 3 orang berturut-turut tuh tamat Darun Nahdhah. Antum tak mau suka tak sebut Darun Nahdhah nampaknya. Gimana? Saya juga tamat Darun akhi. Nah, mereka juga ulama-ulama kemudian melahirkan ulama mulai dari Ketua MUI dan juga baik di pusat baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten dan kota dan sebagainya. Tamat Darun itu. Berarti ngambil ulama enggak? Ulama. Baik. Lalu berangkat pula ke Jakarta misalnya. Belajar pula dengan para ulama. Belajar ke Mesir, ke Madinah, ke Mekah, ke Maroko dan sebagainya. Belajar pada ulama enggak? Alhamdulillah. Berarti ada yang dapat ilmu tiba-tiba plong dari langit tanpa ulama? Tak ada. Jelas terus ya? Jelas? Jadi perkataan kita Nabi lebih hebat ulama bukan maknanya kita maaf sendiri tanpa ulama. Kenapa? Saya buktikan. Apa saja yang kita langsung tanpa ulama? Coba sebutkan contohnya. Enggak dapat kan?
Misalnya, enggaklah orang yang sering masalah sekarang, misalnya masalah Allah di atas atau di mana-mana lah, atau tidak jelas alamatnya. Ada enggak ulama yang mengatakan Allah di atas? Contohnya? Benar Pak, Bapak memalsukan perkataan Imam Syafi'i nampaknya. Yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak hadisnya. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan tidak kurang dari 2000 dalil dalam masalah ini. Makanya bukan dalil akli, dalil syar'i dari Al-Quran dan hadis. Pertama Allah sendiri yang mengatakan. Allah kan alim, alam. Para pemberi ilmu, orang-orang yang berilmu semua. Dia yang katakan dia di atas. Jelas ya? Kok antum paham? Ya, kayak bahasa Arab. Bahasa Arab antum paham enggak? Kalau enggak paham, diam aja dulu. Belajar dulu. Bagi yang paham, yang namanya fawq itu di atas. Yang namanya ala itu di atas dan tinggi. Jelas? Nah, kemudian Rasulnya begitu. Para sahabat semuanya begitu. Lalu antum katakan tidak jelas. Berarti masalahnya bukan tidak jelas. Karena kacanya sudah kabur, maka gambarnya blur. Apalagi kalau kacanya pecah. Kacanya pecah, tambah tidak jelas lagi gambarnya. Mata ada di sebelah situ, gigi di sini satu, kacanya pecah. Maka tolong pelihara kesucian kaca ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi tidak ada kita yang berilmu tanpa melalui ulama. Jelas? Jadi kalau ada yang bilang nanti ada ulama di sana di Arab Saudi tapi tidak ikut ulama katanya. Gimana? Dia sendiri ulama tidak ikut ulama. Masuk akal? Masuk? Masuk enggak? Enggak masuk. Jadi lucu nih, ini lelucon ilmiah hari ini ada seperti itu. Oh mereka itu tidak pakai ulama, itu tidak menghormati ulama. Ulama yang mana? Memangnya dia langsung jadi alim tanpa ulama? Ada orang langsung berilmu tanpa ulama? Ada buktinya? Bahwa tidak ada yang alim kecuali dengan ada yang ngajarnya. Saya ulang lagi. Ada enggak orang berilmu tanpa guru? Nggak ada. Nabi Muhammad ada gurunya enggak? Siapa? Jibril. Gurunya cuma satu ya. Tidak mungkin hebat. Kan ada kayak ada analogi gitu kan. Imam Syekh Albani gurunya tidak ada katanya. Terus dia pandai baca Quran lewat siapa? Dia pandai bahasa Arab lewat siapa? Kemudian dia bisa nahwu Arab lewat siapa? Bisa balaghah lewat siapa? Bisa bahasa Arab pakai siapa? Dapat ilham dalam rahmi ibunya. Jelas? Jalih. Kemudian banyak guru tapi tak bermutu. Lebih baik satu guru bermutu. Buktinya sahabat gurunya berapa? Itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, mana yang lebih hebat, generasi sahabat atau generasi kita? Sahabat, karena gurunya nomor satu. Maka muridnya nomor satu semua. Maka generasi terbaik, generasi sahabat yang wajib ditiru. Kalau generasi sekarang, ada yang bisa ditiru, ada yang wajib tidak ditiru. Ya, wajib tidak ditiru. Ya kan kalau sudah salah kaji, tiba-tiba jadi wali, kan apa? Kan wajib ditiru, wajib tidak ditiru. Walaupun gelarnya segelar apapun. Orang gila dianggap wali. Mana ada sejarah Nabi SAW, sahabat sampai gila gara-gara belajar sama Nabi SAW. Kemudian tabi'in ada yang gila gara-gara belajar sama sahabat. Lalu dikatakan ini wali gara-gara belajar sama Nabi SAW. Ini adalah, mohon maaf, ini adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari mengadakan. Tidak jadi bertambah kaji. Ya, tentu memang suka. Tidak nambah nampaknya. Padahal tidak ada ujiannya. Kalau mahasiswa tak nambah kaji, suka dia. Apalagi dengar cuti. Alhamdulillah Ustaz tak datang. Apa pasal? Ujian sedikit soalnya. Tidak tahu dia kalau dengan saya soal tak banyak. Walaupun masuk tak banyak. Tapi rata-rata insya Allah masuknya banyak. Ya. Saya usahakan sedapat mungkin yang 16 itu hanya belajarnya, ujian di luar itu. Ya. Padahal sebagian bilang 12 dengan ujian UTS, UAS sudah cukup itu. Bagi saya yang 16 saja tidak cukup. 16 saja sudah
Tak cukup. Sebab dulu orang baru selesai nuntut ilmu setelah selesai ilmunya. Kalau kita tidak, sekarang ilmu diatur oleh waktu emang ya. Pokoknya 16 tatap muka harus selesai menguasai kitab Sahih Bukhari. Mana ada? Sahih Bukhari satu semester mana ada? Bisa? Bisa dibaca tanpa diterangkan, bisa. Makanya saya bilang kalau nak duduk, Sunan Nasa'i kami selesaikan 3 tahun setengah. Ya, 3 tahun setengah baru selesai Sunan Nasa'i. Itu tiap hari. Afwan, 5 kali dalam sepekan maksud saya. Hari aktif kan? 5 hari dalam sepekan. Baru selesai 3 tahun setengah. Ini enggak. Sehari sepekan. Nak selesai pula 1 semester. Mana ada? Selesai, dah selesai. Ambil kitab Badil Wahyi terakhir. Pertama, nanti ambil kitabul ilmi di awal, ambil di tengah kitab At-Tahara, tapi nanti ada kitabul adab, terakhir kitab Tauhid. Dah selesai Sahih Bukhari. Apalagi kalau nak ngambil sanad dari syekh, ketemu dengan syekh di Mekah, minta sanadnya. Selesai Sahih Bukhari 1. Nanti ketemu syekh lain pula, ketemu di Yaman sekali 2 jam, lalu di bandara pula minta ijazahnya. Selesai Sahih Muslim. Selesai juga, cuman tak ada. Akan beda dengan orang yang duduknya di pustakanya 14 jam sehari. Dengan guru dan bukunya. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, itu pustakanya 14 jam sehari dia di pustakanya. Awak 14 menit dah tertidur di pustaka. Pustaka juga. Mana yang tadinya? Di pustaka, mak katanya. Katanya buat penelitian di pustaka. Tengok sama istri. Sudah tertidur ya kau tu katanya. Kapan dia masuk? Pak, 1/4 jam masuknya. Rupanya pustaka tempat istirahat. Ngorok Allah musta'an. Ini bukan orang kita maksudnya sih ya. Jadi gimana kalau antum nak mengatakan bahwa Albani tak berilmu, antum Masya Allah hebat. Itu dah. Kadang-kadang gara-gara kita punya gelar doktor nih, kadang-kadang kita hurur juga. Oh, Albani itu bukan seorang akademisi, dia tidak punya gelar apa-apa. Kalau begitu nanti Imam Ahmad tak ada doktornya. Tidak pernah juga tercatat di universitas terkemuka. Tapi siapa yang meragukan Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi ilmu itu bukan karena banyak guru saja, walaupun dianjurkan banyak, tapi yang lebih dianjurkan adalah mutu guru itu sendiri. Sebab satu guru bermutu mengalahkan 1000 guru yang tidak bermutu. Satu guru yang sadiq ma'allah dengan 1000 guru yang berdusta atas nama Allah, tidak sama hasilnya. Jelas? Kalau itu makanya Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Al-Amin Jibril alaihi salam. Jibril bin siapa ya? Jibril bin siapa? Tidak ada binnya, alhamdulillah. Mana tahu lupa pula tu. Malaikat kan tidak berketurunan. Kalau sempat keturunan tidak muat kita sih. Ya, di langit aja penuh oleh malaikat. Kalau sempat dia berketurunan, terbayang tuh. Awak aja yang keturunan sikit-sikit ya. Sekali 5 tahun punya 1 anak kadang dah pingsan juga BKKBN mikirkannya. Apa anak tahu orang ni katanya. Risau orang BKKBN. Padahal yang punya anak orang bukan dia. Lagipun pemerintah juga tidak tidak menanggung. Paling-paling tunjangan anak sampai 2 cuma bang kata. Itu pun hanya dapat tunjangnya aja, daging tak ada. Namanya tunjang. Berapa tunjangan anak seorang bang? 1% dia gaji. Iya. Hah? Tidak dapat abang lah. Rugi juga. Rupanya tidak dapat, tidak diurus. Ayo. Saya juga tidak dapat bang. Tidak ada tunjangan anak. Kalau tunjang saya tak mau. Tapi kalau kasih hati dan dagingnya saya urus. Kalau cuma tunjang, dapat tunjangan anak 125.000 sebulan. Untuk 2 orang pula. Untuk ngurusnya habis 250.000. Jadi tunjangan. Kenapa kok ribet sekali sebenarnya? Jadi kalau boleh kita usul ke pemerintah, tidak usahlah diatur-atur. Ini rezeki itu Allah yang. Tapi kalau boleh, ini usulan saja. Ya, tapi kalau sempat saya presiden nanti, insya Allah saya upayakan menghapus sebaik ini. Cuma masalahnya berkaitan dengan bantuan luar negeri. Nah, itu masalahnya. Kita dapat tekanan nanti. Semakin banyak, ditekan terus. Ya kita semakin ditekan, semakin kuat lah. Ya tak? Jadi mohon maaf ya.
Mohon maaf, saya tidak akan jadi presiden, jangan risau tuh. Jangan dihalangi langkah saya tidak akan jadi presiden. No. Kok risau pula nanti, ini saingan berat ini. Enggak, aman, enggak. No. Saya tidak punya partai, tidak punya tim ses, tidak punya uang juga. Jelas? Saya hanya mau jadi presiden tanpa partai politik, tanpa kampanye, tanpa baliho, tanpa tim sukses, tanpa pemilu. Berarti tidak mungkin? Tidak mungkin? Antum bilang, kak mendahului Allah antum. Mana tahu takdir saya seperti itu. Kan jauh, tidak ada yang mustahil kan. Teman, saya tidak berharap, jangan salah paham. Jangan didoakan ya. Pokoknya yang penting antum jangan merasa tersaingi nanti. Kalau ada cita-cita di presiden. Saya tidak mengusahakannya. Aman tuh. Jelas? Saya tidak akan berkampanye. Pokoknya antum nyaman. Tapi kalau sempat juga saya jadi, taat aja lah sama saya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf ya. Kaji tak bertambah. Tapi insya Allah mudah-mudahan tambah jelas sih. Tambah jelas. Semoga bermanfaat. Ya, kalau tunggu tamat juga tidak selesai. Sehari sepekan kita. Kalau tuntut nak tamat cepat, tiap pagi kita. Mau? Enggak. Sekali sepekan aja. Sekali sepekan tidak cukup. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.